Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulhana dari SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Saya peserta PPG Guru Tertentu Pilotin 3 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi IPS dengan NIM 2491849517119. Berikut adalah KTP saya, dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai keabsahan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, Bu. Coba perhatikan di sekeliling ada sampah atau tidak? Tidak ada? Sudah bersih? Bersih. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin dulu doanya. Silakan, Nak. Berdiri siap, gerak. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cek dulu kehadirannya ya. Muhammad Rafi ada? Aura? Aura sakit ya. Kalau Marwa ada Lia? Ada. Oh ya, yang lain hadir semua ya? Iya, Bu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh warna Indonesia, kau lampu yang Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk ekonomi. kegiatan Ekonomi. Produksi menghasilkan. Distribusi menyalurkan. Konsumsi memakai. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih ingat, Nak, materi kita sebelumnya? ingat, Bu. Siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Ya, Nur Asisa? Manusia sebagai makhluk ekonomi. Iya, betul sekali. Jadi materi kita sebelumnya itu adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Iya. Apa itu manusia sebagai makhluk ekonomi? Oke, silakan, Nak. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Iya, betul sekali bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi itu adalah manusia yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhannya. Ada tidak yang tahu di sini pengertian kegiatan ekonomi? Tidak ada ya? Apa jenis-jenis kegiatan ekonomi?
Nomi, dan apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3, Nak, ya. Yang pertama, ini peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan kegiatan produksi. Terus yang kedua, peserta didik mengidentifikasi kegiatan distribusi. Dan yang ketiga adalah peserta didik ini mampu mengidentifikasi kegiatan konsumsi. Iya. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran di atas, ya. Silakan disimak baik-baik, Nak. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Di video ini, Nak, sudah dijelaskan seperti apa itu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah bahwa manusia itu
selalu ingin memenuhi segala kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu apa yang dilakukan manusia itu? Dengan melakukan yang namanya dengan bekerja. Bekerja itu dalam kegiatan ekonomi itu adalah salah satu aktivitas. Nah, aktivitas yang dilakukan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini, Nak, ya aktivitasnya itu jenis-jenis kegiatan ekonominya ini ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Nah, sekarang coba diperhatikan ini gambar pertama. Gambar apa itu? Orang yang sedang apa? Ini salah satu gambar yang menunjukkan proses pembuatan makanan atau roti. Nah, ini termasuk dalam kegiatan apa dia produksi, distribusi atau konsumsi? Produksi. Iya. Kenapa dia masuk dalam kegiatan produksi? Iya, karena apa, Nur Hikmah? Iya, karena dia menghasilkan yang namanya barang, baik itu barang ataupun jasa. Ini kegiatan ekonomi yang kedua. Ini gambar apa? Termasuk dalam kegiatan distribusi. Gambar apakah di sini? Ini ada gambar seorang perempuan yang sedang apa? Iya, sedang menerima paket. Kenapa dia masuk dalam kegiatan distribusi? Karena dia mendapat barang dari produsen yang disalurkan melalui yang namanya apa namanya ini pengantar barang. Barang yang dari produsen itu bagaimana caranya sampai ke konsumen? Itu dengan cara melalui yang namanya kegiatan ekonomi disebut dengan distribusi. Gambar yang ketiga. Ini gambar apa ini? Gambar seorang gambar seorang anak yang sedang membaca buku. Termasuk kegiatan apa ini? Konsumsi. Termasuk kegiatan konsumsi. Kenapa dikatakan dia kegiatan konsumsi? Karena menggunakan barang atau jasa. Nah, kalau orang yang membuat barang atau jasa itu dia disebut dengan istilah produsen. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh ke Ibu bahwa ini contohnya, Bu, seorang produsen? Mulai sisa. Siapa, Nak? Penjual bakwan. Penjual bakwan. Penjual bakwan itu kenapa dikatakan kegiatan produksi? Oke, kenapa, Nak? Coba laki-laki yang Muhammad Rafi? Iya, karena dia menghasilkan atau membuat suatu barang atau jasa. Di produksi itu ada yang dikatakan, Nak, produksi barang dan jasa. Sama tidak barang dan jasa itu? Beda. Siapa yang bisa memberikan jawaban ke Bu bahwa barang dan jasa itu, Bu, berbeda? Kalau barang seperti apa, sedangkan jasa itu seperti apa? Kalau barang itu Aisyah, kenapa? Dia berbentuk, bisa diraba, bisa dilihat, Seperti apa kalau dia jasa, Alia? Jasa itu tidak dapat dilihat, tetapi apa? Tidak terlihat wujudnya, tapi dapat dirasakan atau dinikmati. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya semua. Nah, kegiatan yang kedua adalah distribusi. Ini salah satu contoh pengantaran barang, bagaimana barang ini sampai ke konsumen itu melalui yang namanya perantara. Perantaranya inilah dikatakan sebagai kegiatan distribusi. Nah, di kegiatan distribusi ini, Nak, pelaku yang melakukan ini dia disebut dengan distributor. Distribusi berdasarkan cara penyalurannya itu dia dibagi menjadi 3.
ada 3 cara penyalurannya. Yang pertama, distribusi langsung, dari produsennya itu barang langsung dia sampai ke konsumen. Sehingga dikatakan itu nak distribusi secara langsung karena tidak melalui yang namanya perantara. Terus yang kedua, ada distribusi apa? Distribusi semi langsung. Kenapa distribusi semi langsung? Dia melalui perantara, tapi perantaranya itu dia juga termasuk dari bagian produsen. Contoh, penjual barang-barang elektronik Samsung. Nah, dia jual barangnya itu melalui apanya? Melalui senternya sendiri. Sehingga dia dikatakan sebagai distribusi apa? Iya, distribusi semi langsung. Penjual tiket itu biasa menjual tiketnya melalui yang namanya agen resminya, ya. Sehingga penjualan tiket itu dikatakan juga distribusi semi langsung. Terus yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Bagaimana itu nak kalau dia termasuk dalam distribusi tidak langsung? Nah, distribusi tidak langsung ini artinya barang yang dari produsen tadi itu dia tidak secara langsung sampai, tetapi melalui yang namanya perantara. Salah satu contohnya tadi ini ya, lihat itu gambar di atas nak, ini termasuk distribusi apa? Iya, betul sekali bahwa ini salah satu contoh dari distribusi tidak langsung. Kenapa dia tidak langsung nak? Karena dia itu melalui yang namanya perantara. Contoh barang-barang yang ada di minimarket itu ya, di pasar itu termasuk dalam kegiatan distribusi tidak langsung. Karena dia melalui perantara baru sampai ke tangan konsumen. Jadi itu tadi nah ya, ada 3 kegiatan distribusi berdasarkan penyalurannya ya. Ada distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Dan yang terakhir adalah kegiatan apa? Iya, kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai atau mengurangi nilai suatu barang atau nilai suatu barang atau jasa. Jadi ketika barang itu digunakan, dihabiskan, dimanfaatkan, maka dia termasuk dalam kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan istilah konsumen. Iya, betul sekali, konsumen ya. Apa itu pengertian produksi? Silakan nak, Aziza. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Iya, betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Nurul Aziza. Ada berapa jenis-jenis kegiatan ekonomi? 3. Iya, 3. Siapa? Alfia, silakan nak. Apa itu? Produksi. Iya. Distribusi. Oke, betul sekali. Ada 3 kegiatan ekonomi. Kasih aplaus dulu untuk Nurul Alfia. Ya. Nah, sekarang bentuklah kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sekarang nak silakan digabung mejanya dengan teman-teman kelompoknya. Ini lembar kerjanya nak. Ibu bagikan ya. Dua. Di sini 2 ya. Sini 1. Oke, sini 1. Di lembar pertama ini ada beberapa contoh kegiatan. Terus ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Nah, kira-kira petani mengolah sawah ini untuk menghasilkan padi itu dia masuk kegiatan apa? Berarti di sini di checklist kegiatan
produksi. Di lembar kedua, pasangkanlah gambar dengan jawaban yang tepat. Jadi di sini ada 5 gambar, di sini ada juga 5 jawaban. Nah, mau dipasangkan. Misalnya ini kegiatan konsumsi. Apa tadi itu pengertian dari kegiatan konsumsi? Ada jawabannya di sini, Nak. Kita pilih di sini jawabannya, baru kita tulis di bawah sini. Di lembaran yang ketiga ada soal menjodohkan. Jodohkanlah gambar di bawah ini. Jadi ini bukan pasangannya ke sana ya. Bukan pasangannya, dilihat dulu gambarnya mana yang sesuai dengan pasangannya. Ya bisa kerjasama dengan temannya tuh cari ini dijodohkan. Jadi kalau sudah lihat jawabannya, sini bisa ditulis di bawahnya. Hah? Iya, tulis di bawahnya sini, Nak. Misalnya ini jawabannya apa nih? Distribusi langsung, ini jawabannya. Pindahkan saja ini jawabannya ke sini. Ya, tulis saja langsung di bawahnya. Kenapa, Nak? Rapi? Hah? Oke, jadi di sini dibaca dulu ini tuh contoh kegiatannya seperti apa, baru di sini di checklist apakah dia masuk kegiatan distribusi. Jadi penilaian yang Ibu lakukan nanti ini, Nak, jadi ada penilaian pengetahuannya ya, terus ada keterampilannya dan sikapnya. Sudah ya, mana, Nak? Jadi kalau ini dicari pengertiannya apa itu produksi, tulis lagi ke sana, distribusi, tulis ini konsumsi. IPS Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memperhatikan petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi produksi. Warung menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Kedua, peternakan sapi menghasilkan susu sereal produksi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok berapa tadi, Nak? Ya, kelompok 3. Kasih aplausnya dulu. Ada tidak yang mau memberikan tanggapan dari jawaban kelompok 3 ini? Atau memberikan tambahan atau pertanyaan ke kelompok 3? Silakan, Nak, Alia. Di nomor 2 katanya apa yang kita pilih? Konsumsi. Coba dibaca baik-baik apa soalnya nomor 2, Nak? Warung menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Dia masuk kegiatan Distribusi. masuk kegiatan berarti siapa? Ya, jadi nanti bisa diperbaiki jawabannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi produksi. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Distribusi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi merupakan kegiatan produksi. Nomor 2, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari merupakan kegiatan distribusi. Nomor 3, sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar merupakan kegiatan produksi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, kegiatan produksi. Kegiatan 2, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari, kegiatan distribusi. Itulah tadi beberapa pemaparan materi ya hasil kerja kelompoknya. Nah, Ibu amati tadi rata-rata semuanya sudah menjawab benar. Cuma masih ada
dari kelompok salah satu tadi kelompok itu yang masih mungkin dia mau checklist di situ distribusi, tapi dia checklist di situ dia checklist kegiatan konsumsi, tapi saya kira sudah paham tadi karena sempat bilang ini Bu yang salah ya. Bagaimana materinya hari ini Nak, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, Ibu tanya kenapa menyenangkan? Karena materinya gampang untuk dipahami. Satu orang lagi, kenapa menyenangkan? Karena ada ice breakingnya. Oke, baik anak-anakku ya. Jadi itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini tentang kegiatan ekonomi. Bahwa di kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan sehari. Iya. Untuk pertemuan berikutnya Nak, itu ada materi tentang pelaku ekonomi. Sebelum Ibu mengakhiri, satu orang pimpin dulu doanya Nak. Nurul Aziza. Marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.